Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya baik ya. Hari ini saya, Ibu Erika, akan memberikan tutorial cara menggunakan e-learning madrasah untuk siswa. Langsung saja, ambil HP kalian, kemudian buka Google Chrome. Setelah tampil seperti ini, kita klik pada address bar. Address bar itu yang ada tulisannya google.com di sini. Lalu kita ketikkan e-learning.mtsn3tulungagung.com. Dipastikan tulisannya betul ya. Di bagian e-learning ini biasanya banyak yang typo. e-learning.mtsn3tulungagung.com. Setelah itu langsung kita jalankan. Pastikan tampilannya sama persis seperti ini ya. Setelah keluar tampilan seperti ini, nanti kalian akan dapat username dan password dari wali kelas masing-masing. Ini saya coba masuk pada salah satu akun siswa. Username-nya itu nanti berupa NISN kalian masing-masing. Tapi untuk ada 1 atau 2 anak yang NISN-nya belum ada, nanti bisa tanya ke wali kelasnya untuk username-nya. Untuk password-nya nanti juga akan dibagikan. Setelah terisi username dan password, langsung kita login. Oh ya, supaya tidak lupa passwordnya itu apa, username-nya itu berapa, kita langsung klik saja remember me, supaya nanti kalau login bisa otomatis. Oke, langsung kita klik login. Pastikan tampilannya sama ya. Ada forum, kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil Anda, guru online, siswa online, dan logout. Pertama-tama kita buka dulu fitur forum. Kita klik. Yang muncul seperti ini. Jadi forum ini, kalau kalian pernah main Facebook, ini tuh seperti timeline-nya Facebook. Jadi ini tuh timeline-nya orang-orang se-MTSN 3 Tulungagung. Ketika dia istilahnya apa ya? Kalau di Facebook itu seperti update status. Nanti dia muncul di sini. Ini aja ada Pak Mujiono. Assalamualaikum, good morning students. Terus ada Bu Hajah Siti Mahmudah. Kemudian nanti kalian bisa tulis komen pada kolom komentar. Waalaikumsalam, atau apa yang akan kalian sampaikan pada forum tersebut. Untuk kembali kita cukup klik gambar rumah di pojok kanan atas, gambar rumah biru ini ya, kita klik. Terus kita coba masuk ke kelas online, kita klik. Ini tulisannya ada informatika dan akidah akhlak. Ini baru sementara ya anak-anak. Nanti juga bakal ada seperti bahasa Arab, IPS, IPA, Pejas Orkes, banyak semua mapel nanti ada di kelas online Anda ini, muncul semuanya. Kita coba dulu aja, kita klik informatika 7A. Ada banyak fitur lagi di dalamnya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita kembali dulu ke halaman awal. Kita klik rumah, pojok kanan atas, gambar rumah warna biru itu kita klik. Setelah itu ada kalender, ini cuma untuk hiasan aja, sepertinya nggak perlu dilihat. Kita kembali lagi aja. Kemudian ada tugas kelas. Nah, ini tuh seperti apa ya, catatan tugas-tugas yang diberikan kepada kalian dari semua guru mapel. Coba kita lihat ya, kita klik tugas kelas. Ini
Untuk tugas siswa itu ada 3 jenis. Pertama, tugas ujian CBT, kemudian tugas pengetahuan atau KI3, dan yang terakhir ada tugas keterampilan atau KI4. Bedanya KI3 sama KI4 itu apa? KI3 itu tugasnya biasanya tertulis. Sedangkan KI4 itu biasanya berupa praktik. Contohnya, membuat tutorial menghidupkan komputer. Atau contoh lainnya misalnya seni budaya, menggambar halaman rumah. Nanti itu kan tugasnya berupa praktik. Jadi nanti disampaikan melalui kumpulan tugas KI4. Kalau mengerjakan seperti contoh latihan soal, terus penilaian harian, itu nanti lewat tugas pengetahuan KI3. Kemudian untuk tugas CBT ini biasanya soal-soalnya berupa pilihan ganda atau ini benar salah, kalau enggak ya mencocokkan pilihan yang benar. Oke, nanti kita bahas lagi. Kita kembali dulu aja ke halaman utama. Kita klik home. Kemudian sebelahnya tugas kelas ada notifikasi. Kita klik. Nah, ini setiap guru yang membuat tugas atau memposting sesuatu akan muncul di notifikasi kalian. Jadi lebih baik kalian itu selain mengecek di tugas KI3, KI4 dan tugas CBT, kalian lihat di notifikasi. Notifikasi ini nanti masuknya kan urut. Siapa yang lebih dulu membuat tugas, dia yang akan terlihat dulu di notifikasi kalian. Seperti ini. Harika Nurfi Arjastiti mengirim penugasan KI3 ke kelas informatika 7A. Terus atasnya ada lagi, setelah kirim tugas KI3 ada tugas KI4. Terus ada ujian CBT. Kemudian ini membuat, kalau kalian mau melihat langsung klik aja juga bisa. Misalnya kita lihat ini, mengirim postingan di timeline kelas informatika 7A. Kita klik timeline. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, welcome to informatic class. Oke, kita kembali dulu aja ya ke home. Setelah notifikasi ada profil Anda. Ini untuk yang mau edit profilnya boleh. Ini kan seperti tempat tanggal lahir belum ada ya. Ini langsung klik saja perbarui profil. Tempat tanggal lahir kalian ketikkan, tanggal lahirnya kalian ketikkan juga. Terus untuk foto bisa pilih juga. Kalau sudah, simpan perubahan. Ini karena akunnya siswa ya, jadi saya kembali saja, tidak saya simpan perubahan. Tapi untuk kalian nanti, bagi yang ingin merubah tempat atau tanggal lahir atau foto kalian bisa langsung klik simpan perubahan. Oke, kembali lagi ke home. Kita lihat di guru online. Ini adalah daftar-daftar guru yang sedang online di e-learning. Seperti ini ada Bu Dewi, Pak Kalimi, Bu Erika, sudah online. Yang lainnya masih offline. Karena ini masih 6:30 ya, masih sangat pagi sekali. Sedangkan jam 7 itu kan masih dimulai ubudiah. Itu biasanya Bapak Ibu guru baru mulai online. Terus 7:30 baru mulai pembelajaran. Oke, kita kembali ke siswa online. Ini cuma untuk lihat-lihat aja. Siapa sih siswa-siswa di MTSN 3 Tulungagung yang online? Banyak nggak ya yang online? Atau banyak yang masih offline? Cuma untuk kalian aja yang kepo sih ini. Oke, kita kembali lagi ke home. Dan yang terakhir ada fitur logout.
ini untuk keluar. Oke, kita bahas yang di kelas online. Setiap kelas nanti ini fiturnya sama ya. Ini kita coba di Informatika 7A. Pertama ada forum, timeline, kompetensi. Oke, kita coba satu-satu. Pertama forum. Forum ini sama kayak yang di pertama tadi ya. Forumnya MTSN 3 Tulungagung. Jadi semua orang yang memposting guru-guru yang memposting sesuatu di forum akan terlihat oleh semua pengguna e-learning MTSN 3. Jadi nanti kalian bisa komen, bisa like. Oke, kita kembali. Oh ya, kalau kembali jangan ditekan tombol back ya. Itu nanti soalnya kalau back akan logout, bukan kembali ke halaman sebelumnya tapi logout. Tapi kalau mau kembali ke halaman sebelumnya, langsung saja klik home. Kelas online. Terus kita lihat timeline. Ini kalau forum itu kan tadi timeline untuk satu madrasah ya. Sedangkan timeline ini timeline khusus kelas. Jadi cuma satu kelas 7A atau kelas 7 yang lain per kelas itu punya timeline masing-masing. Jadi yang bisa lihat timeline itu nanti ya kelas itu saja dan guru itu saja. Guru yang memposting dan kelas yang tergabung. Misal seperti ini, Assalamualaikum, selamat pagi, welcome to informatik class. Ini yang bisa lihat ya cuma anak-anak kelas 7A karena saya postingnya di Informatika 7A. Tapi kalau saya postingnya di kelas 7B atau 7C, berarti yang lihat ya hanya kelas 7B atau 7C. Begitu. Oke, kita kembali ke kelas online. Oh iya. Ini kan ada di bawahnya tombol home, di bawahnya itu ada seperti gambar buku ya. Itu untuk kembali ke halaman kelas online, sedangkan home itu untuk kembali ke halaman utama. Kita coba ya. Kita klik yang di bawahnya home. Nah, kembali ke kelas online. Tapi kalau kita klik yang home home yang atas itu ya, itu kembalinya ke halaman utama. Oke, kita coba setelah timeline ada kompetensi. Ini ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ini nanti kompetensi yang akan kalian pelajari. Oke, kita kembali. Kemudian ada KKM. Untuk melihat KKM di setiap kompetensi itu berapa. Ini kan ada KD 3.1, KKM-nya 68. Berarti nanti kalau nilai kalian di bawah 68, kalian harus mengulang atau remedi. Oke, kita kembali. Setelah itu ada langsung aja ke bahan ajar. Jadi bahan ajar ini bisa jadi video atau dokumen atau link yang dibagikan oleh guru mapel. Seperti ini. Bahan ajar mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Kita coba buka. Ini berupa link, jadi buka URL. Bisa langsung nyambung ke YouTube. Oke, kita kembali. Siswa, ini siswa kelas 7A yang tergabung. Ini teman-teman kalian masih offline ya, karena ini baru percobaan ya. Yang lainnya belum bisa menggunakan. Setelah video ini di-share, baru semuanya bisa menggunakan, baru semuanya bisa online. Kita kembali. Kemudian absensi. Ini
adalah hal yang paling penting. Kalian ingat-ingat ya, setiap kalian masuk ke kelas, misalnya informatika ya, kalian harus langsung klik absensi untuk menandakan bahwa kalian sudah hadir di kelas tersebut. Nih sekarang tanggal 26 hadir, tulisannya seperti ini, konfirmasi kehadiran pada pukul sekian. Besok mapelnya apa, kalian absen lagi. Misal kita coba di kelas lain ya, kita kembali ke halaman utama kelas online. Kemudian ini tadi kan informatika sudah, sekarang kita coba di akidah akhlak. Itu harus langsung absensi. Pertama harus klik absensi. Nah, langsung kita lihat di tanggal 26 hadir. Kalau tidak absen, mau kalian sudah mengerjakan tugas, kalian sudah ubek-ubek e-learning, kalau nggak absen ya dihitungnya tidak hadir, karena di absensi tidak ada keterangan hadir. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke kelas informatika. Kemudian kita lanjut ke ujian CPT. Nah, kita coba ya kerjakan. Jadi ini ada nomor, jenis, nama, CPT. Soalnya 3 soal. Soalnya diacak, waktunya 30 menit. Tapi di sebelah soal itu ada keterangan waktu dari jam tanggal 26 sampai 28. Dari jam 6 sampai jam 2 siang. Itu bukan berarti kalian bisa mengerjakan dari tanggal 26 jam 6 pagi sampai 28 jam 2 siang, bukan. Tapi ketika kalian mengerjakan udah mulai klik kerjakan, misalnya sekarang ya jam 6.40, berarti nanti jam 7.10 otomatis selesai karena waktunya cuma 30 menit. Atau kalau misalkan kalian mengerjakan pada jam 7, itu nanti pada jam 7.30 atau akan otomatis selesai karena waktunya di sini tertera cuma 30 menit. Cuma itu bisa dikerjakan pada rentang waktu tanggal 26 sampai 28. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Kita coba kerjakan. Langsung mulai ujian. Lanjut. Ini ada soal yang bukan termasuk perangkat kelas, ini saya ini aja ya. Random aja ya jawabannya. Selanjutnya. Contoh soal pertama adalah pilihan ganda. Kemudian ada ini pencocokan, dan yang terakhir ada soal salah benar. Keyboard adalah salah satu contoh hardware. Benar atau salah? Benar. Oke, kalau sudah kita klik selesai. Keterangannya Anda sudah menyelesaikan ujian ini pada tanggal sekian, jam sekian. Untuk mengetahui nilai, silakan hubungi guru yang bersangkutan. Kembali ke dalam kelas. Kita coba fitur yang lainnya. Ini ada tugas KI3 atau nilai pengetahuan. Nah, di sini kerjakan soal pada bahan ajar, kemudian upload di e-learning. Kerjakan soal pada bahan ajar. Kita lihat dulu bahan ajarnya. Bahan ajar dicek dulu. Kalau ini kan bahan ajarnya saya link dari YouTube. Jadi kita buka linknya, buka URL, terus kita ikuti YouTube-nya.
Kita tonton sampai habis. Biasanya di akhir video itu ada soal atau tugas, misalnya disuruh merangkum atau ada beberapa soal yang disampaikan, nanti kita catat di buku, kita jawab. Kalau sudah, kita upload di KI 3 tadi. Kita kembali ke KI 3. Cara uploadnya gimana? Nih, di bagian, kita geser ya ke kanan, di bagian upload kita klik, pilih jenis pengiriman. Jadi tugasnya itu dokumen atau video atau berupa link. Biasanya itu berupa dokumen atau video. Kita klik, kemudian pilih file. Kita cari, tadi kan kita sudah mengerjakan soal yang diberikan, terus kita foto, kita lihat coba di kamera ya. Biasanya kan hasil fotonya itu keluarnya di kamera. Kita klik kamera, terus kita pilih pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan. Ini buat contoh saja, saya klik, kemudian kirim tugas. Tunggu sampai 100% dan ada tulisannya yuhu. Lama banget. Untuk anak-anak yang sinyalnya agak susah, harap bersabar ya. Oke, kita tunggu. Tadi sudah muncul tulisannya yuhu. Tugas berhasil di-upload. Nah, kalau tadi kan waktu yang pertama tulisannya belum terkirim ya. Kalau sudah ada tulisan yuhu dan di bagian upload ini tulisannya terkirim, itu berarti tugas kalian sudah terupload. Tapi kalau tulisannya belum terkirim tapi tulisannya masih upload, berarti tugas kalian itu belum terkirim. Nah, kalau terkirim ketika diklik tulisannya seperti ini. Lihat tugas yang diupload. Sudah ada. Tapi kalau tulisannya masih upload di bagian terkirim ini, berarti tugas kalian belum terupload. Semoga kalian paham ya. Oke, kita kembali. Setelah itu kita lihat di tugas KI 4. Nah, ini contoh tugasnya. Buatlah video tutorial cara mematikan komputer sesuai prosedur yang benar. Caranya sama seperti KI 3 tadi, kita upload. Pilih jenis pengiriman, biasanya foto atau video ya kalau KI 4 ini. Kita klik dokumen atau video, kemudian kita pilih. Kita coba yang dari kamera lagi ya. Sepertinya filenya terlalu besar sehingga tidak bisa terkirim. Oh, kirim tugas. Terkirim. Sudah tulisannya sudah terkirim. Kita kembali ke nih. Saya kira sudah cukup sampai tugas KI 4. Nilai rapor dan kalender ini bisa kalian lihat sendiri nanti jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi wali kelas kalian masing-masing ya. Ini kalau sudah selesai mengerjakan tugas, kalian bisa langsung log out. Logoutnya di sebelah mana? Kita lihat di bagian pojok kiri atas. Ada gambar melingkar warna biru, sebelah kirinya tulisan MTSN 3 Tulungagung itu.
itu kita klik bisa langsung logout, atau kita kembali ke halaman utama, kita klik home, kemudian di pojok kanan bawah juga ada tulisan logout. Jadi bebas ya, mau logout yang pojok kanan bawah atau logout pojok kiri atas. Kita coba yang pojok kiri atas. Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Oke. Sudah selesai. Kira-kira seperti itu ya untuk tutorialnya. Jika kurang jelas bisa ditanyakan sama wali kelas atau guru mapel yang sedang melakukan pembelajaran pada saat itu. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.